wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan kembali rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminur Bait. Kita akan membahas masalah indigo. Baik Ustadz, kemarin Ustadz telah menjelaskan tentang jin. Kemarin Ustadz menyinggung masalah indigo, Ustadz. Pertanyaannya, apakah indigo ini termasuk hal yang istimewa? Karena sebagian masyarakat itu menganggap anak yang terkena indigo itu mempunyai indera keenam. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelumnya kita telah membahas bahwa normalnya manusia, mereka tidak bisa melihat jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Bahwa iblis dan bala tentaranya yaitu jin bisa melihat kalian dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga normalnya manusia tidak bisa melihat jin, namun jin bisa melihat manusia. Kemudian bagaimana dengan kasus indigo yang kemarin sudah sempat kita singgung sedikit. Menurut masyarakat, mereka yang memiliki indigo atau anak yang di posisi indigo, dia memiliki indera keenam. Dan itu dianggap satu keistimewaan tersendiri. Bahkan bagi sebagian orang tua, ketika ada anaknya yang dia mengalami indigo, itu dijadikan kesempatan untuk mencari uang. Ya, bisa dibuka pengobatan alternatif atau misalnya meramal masa depan. Untuk meramal masa depan dan seterusnya, dimanfaatkan untuk kebutuhan mencari uang. Dan ini satu hal yang unik di tempat kita. Kita sampaikan sekali lagi bahwa manusia normal tidak bisa melihat jin. Kemudian bagaimana dengan anak indigo? Anak indigo yang terjadi adalah jin menampakkan diri kepadanya. Manusia tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat manusia, dan bisa saja jin menampakkan diri kepada manusia dalam wujud yang lain. Dan itulah yang dialami oleh anak kecil yang melihat jin. Orang menyebutnya indigo. Jin menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada anak ini. Bahkan terkadang terjadi obrolan, kadang terjadi komunikasi, sehingga anak ini bicara sendiri dengan tembok, atau bicara sendiri dengan kursi, atau dengan benda-benda yang lainnya, yang sebenarnya bisa jadi dia berbicara dengan makhluk halus, ya, jin, yang menampakkan diri kepadanya. Khusus hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Dan ini tidak normal. Ini satu yang tidak normal. Karena tidak ada manusia yang punya indera lebih dari 5. Indera hanya terbatas pada 5. Sementara kalau ada kasus semacam ini, jin menampakkan diri kepadanya, tentu saja ini tidak normal. Karena ada jin yang kemudian senang dengan dia, lalu banyak menampakkan diri kepadanya. Seharusnya orang tua tidak membanggakan, karena ini tidak normal. Bukan malah dijadikan sebagai kesempatan untuk mencari uang, atau dianggap dia untuk menaikkan popularitasnya, atau bahkan digunakan untuk fasilitas atau cara meramal masa depan dan seterusnya, mengarah kepada kesyirikan. Karena satu-satunya yang tahu ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sampai ada orang yang dianggap dia tahu hal yang gaib, ya, padahal hakikatnya dia tidak tahu, ini dusta. Karena yang tahu hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia diyakini bisa mengetahui masa depan, ini kesyirikan. Karena berarti dia menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, yaitu dalam hal mengetahui hal yang gaib. Ya. Maka kita sarankan kepada para orang tua yang dia memiliki putra indigo atau ada anak kecil yang indigo, agar kemudian diobati. Bagaimana caranya? Ya, sebisa mungkin jin yang selalu menyertainya ini diusir. Jangan sampai selalu bersama dengan dia. Karena kebersamaan manusia dengan jin bisa sampai pada taraf bahaya kalau kemudian tidak dikendalikan. Misalnya kadang anak tidak fokus dalam mengerjakan tugas, atau bahkan sampai pada taraf kerasukan, atau ketika jin itu sampai bertindak jahat kepada manusia, dia bisa melakukan yang lebih berbahaya daripada yang saat ini dilakukannya.
Sehingga orang tua seharusnya berusaha untuk bagaimana caranya mengusir jin ini, baik dengan mengajari si anak ini untuk rajin baca zikir pagi sore, ya, dan ini satu zikir yang luar biasa, atau dengan sering diruqyah, atau minta anak ini untuk tahfidz Quran, sering baca Quran, sebisa mungkin dia ikut majelis tahfidz Quran, mungkin masuk pondok pesantren tahfidz Quran, sehingga lambat laun jin itu akan menyingkir semakin jauh dan tidak kemudian bersama anak ini lagi, ya, agar mengembalikan dia pada posisi normal sebagaimana umumnya manusia tidak bisa melihat jin. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya tentang indigo. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari tanya jawab ini. Anda bisa mengajukan pertanyaan di email kami di tanya@konsultasisyariah.com. Pertanyaan yang terpilih insya Allah akan kami tampilkan pada video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.